Nah, faktoriku maka ada toriko, wasartu dan syariat, mutalazimani, itu wajib keduanya. Syariat dan toriko keduanya menjadi wajib. Jadi jangan anti-anti banget dengan toriko. Apa sih toriko? Apa sih torekohan? Toriko menjalan sama ke syariat. Kalau syariat menjalan luar, toriko menjalan batin. Jangan serem-seremin toriko. Ngapain sih torikohan? Nah kalau ngapain torikohan? Ngapain ke syariat-syariatan? Om itu jalannya dua kok. Iya karena dua, iya karena kalau cuma mau syariat-syariatan doang, kalau torikohan jadi hapus tuh, iya karena setelah ini dihapus. Sudah doanya bacanya iya karena dulu aja sudah. Nggak usah pakai wa iya karena. Kenapa? Karena wa iya karena itu konsep toriko itu. Bukan konsep fikih, konsep toriko itu wa iya karena setain. Bukan konsep syariat, bukan konsep fikih, tapi konsep tasawuf. Jadi, tapi kenapa kok orang masih katakan torikohan itu? Ya karena memang sudah terasumsi toriko itu, wah toriko berat, toriko orang begini, toriko mau begini, toriko mau buat orang-orang yang kita masih maksiat, nggak usah toriko. Mumpung masih maksiat toriko, kalau anda udah nggak maksiat, jadi wali, nggak usah torikohan. Toriko itu memang khusus buat orang yang masih maksiat. Bukan orang yang udah suci, toriko itu mah. Kalau udah suci, nggak usah toriko itu mah. Udah langsung aja jadi wali gitu. Justru toriko itu untuk orang yang masih doyan dunia, orang yang masih suka maksiat, masuk ke toriko tuh. Kenapa? Karena di situ obatnya. Karena di situ obatnya bukan nanti orang yang udah tobat, udah nggak mau ngapa-ngapain, udah al-kedali, pikir, udah ahli ibadah, baru masuk toriko. Ya mau ngapain kan? Toriko itu untuk membersihin itu kok gitu. Iya kalau kesampaian umurnya gitu. Jadi nggak usah bingungin gitu, nggak usah bingungin gitu. Tapi kan memang dari dulu zaman Belanda memang sudah dihancurkan, konsepsi ini sudah dihancurkan gitu. Kalimat toriko itu sudah dihancurkan gitu. Sehingga orang ketika menyebut toriko itu sudah nggak asing gitu, udah bingung. Toriko udah begitu gitu. Udah begitu padahal toriko itu sama syariat itu dua hal yang wajib gitu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya akramul kimali man a'udzu bihi siwaka inda hululil hadisin lamami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha karami. Mawla salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد خصوصا من صنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Hidayatul Rafiq ila Sulukit Thariq karya dari Imam Syekh Abdul Aziz As-Sakhawi, halaman 21, Iqtiranut Thariqati bis-Syari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Khususan man sallama hadha kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Hidayatul Rafiq ila Sulukit Thariq karya dari Imam Syekh Abdul Aziz As-Sakhawi, halaman 21, Iqtiranut Thariqati bis-Syari'ah. Sekarang kita akan bahas mengenai Iqtiranut Thariqati bis-Syari'ah, ketersambungan thariqah dengan syariat. Ketersambungannya thariqah dengan syariat. Apa titik temunya? Apa hubungannya antara thariqah dengan syariat? Istilahnya itu thariqah, istilahnya itu syariat. Kalau syariat merujuk kepada fikih, kalau thariqah merujuk kepada tasawuf. Gitu kan? Jadi kalau fikih itu jalannya namanya syariat. Jalannya namanya syariat kalau fikih. Kalau tasawuf jalannya namanya thariqah. Wa ma ahsanu min ijtima'il fikih wa tasawuf. Betapa bagusnya min ijtima'il fikih, dari terkumpulnya fikih wa tasawuf dan tasawuf. Betapa bagusnya, atau begini baik, wa ma ahsanu min ijtima'il fikih wa tasawuf. Betapa bagusnya dari terkumpulnya ilmu fikih dan tasawuf. Qala, berkata al-Imam Syafi'i, berkatalah al-Imam Syafi'i tentang terkumpulnya fikih dan tasawuf. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan, fa inni wa haqqillahi iyyaka ansahu, fadzalika qasin lam yasuk qalbuhu tuqa, wa hadza jahulun kaifatul jahli yaslahu. Faqihan, orang yang ahli fikih, wa sufiyan, dan orang yang ahli sufi, ahli tasawuf. Fakun, maka jadilah, laisa, yang tidaklah, wahidan, itu satu, laisa, yang tidaklah, wahidan, satu. Fa ini, maka sesungguhnya aku, kata Imam Syafi'i, wa haqqillahi, demi haknya Allah, iyaka, kepadamu, ansahu, aku nasihati. Jadi kata Imam Syafi'i, faqihan wa sufiyan, jadilah ahli fikih sekaligus ahli tasawuf. Jangan jadi salah satunya, jangan jadi cuma satunya. Jangan cuma ahli fikih tapi nggak kenal tasawuf, jangan juga ahli tasawuf tapi nggak kenal fikih. Kata Imam Syafi'i, ahli fikih harus dia ahli tasawuf harus dia ahli fikih. Maka ulama-ulama tasawuf semuanya pasti ahli fikih. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri adalah mufti dua mazhab, Hambali dan Syafi'i. Muftinya
Beliau mufti mazhab Syafi'i sekaligus juga mufti mazhab Hambali. Tidak bisa orang ahli fikih doang, tidak bisa orang sufi doang. Nah kata Imam Syafi'i, demi Allah aku nasihati kau ini. Fazalika, demikian itu, kenapa harus disatukan? Fikih sama tasawuf itu harus bersama-sama. Orang tidak boleh salah satunya aja. Qasin, orang yang keras hatinya. Lam yazud, tidak bisa merasakan qalbuhu, apa hatinya. Qasin, tuqa, sebuah ketaatan. Wahaza, dan adapun ini orang jahulun, orang yang bodoh. Kaifazul jahli, bagaimanakah orang yang bodoh? Yaslahu, dapat baik siapa sih jahul. Orang kalau nggak belajar tasawuf, maka hatinya tidak bisa merasakan ketakwaan. Nggak bisa itu. Hatinya tidak bisa kesentuh dengan kehusuan kalau orang tidak belajar tasawuf. Pun juga begitu, kalau orang tidak belajar fikih, maka dia akan bodoh. Bagaimana orang yang tidak mengerti hukum bisa bagus perbuatannya? Bagaimana orang yang tidak mengerti fikih bisa baik ibadahnya? Oh nggak ngerti kok syarat sholat apa, yang mengatakan puasa apa, yang melarang ini apa, yang mensunahkan apa, yang rukunnya apa. Oh nggak ngerti kok. Kalau nggak ngerti, bagaimana baik, bagaimana bagus, bagaimana menjadi baik ibadahnya kalau dia nggak ngerti fikih. Tapi kalau orang nggak ngerti tasawuf, bagaimana bisa dia merasakan nikmatnya sholat? Bagaimana dia bisa merasakan nikmatnya puasa, nikmatnya zikir, nikmatnya ketakwaan kalau tidak menggunakan ilmu tasawuf? Kan jelas soalnya pembagiannya. Dalam ilmu tasawuf tidak ada itu babut toharoti, bab tentang toharoh, nggak ada. Babun najis, nggak ada. Kecuali najis hakiki dan toharoh hakiki. Tidak dikenal itu di tasawuf itu, misalnya babu salam, bab tentang pesanan, misalnya gitu, nggak ada. Pun juga begitu di fikih itu bukan ranahnya untuk mengatakan, untuk membahas tentang babul ikhlas, babul tawadu, bab apa, zamir riya, zamir ta'jub dan sebagainya. Tidak ada, karena itu masing-masing wilayahnya. Sholat butuh husu. Husunya sholat itu caranya ada di tasawuf. Nah tasawuf itu perlu ibadah. Nah biar bagus ibadahnya, biar benar ibadahnya, perlu fikih. Itulah makanya kata Imam Syafi'i, faqihan wa sufihan fakun laisa wahidan. Orang menjadi fikih, ahli tasawuf, maka jangan menjadi cuma salah satunya. Wal ibadatu, dan adapun ibadah, minal alimi, dari orang yang alim, afdalu, itu lebih utama, minal ibadati, dari beribadah, min ghairihi, dari selainnya alim. Ada orang ahli ilmu beribadah, itu lebih tinggi derajatnya itu daripada orang yang bodoh yang beribadah. Orang bodoh kagak ngerti apa-apa, kagak mau belajar, tapi udah di ibadah, itu masih rendah derajatnya daripada orang yang ngerti ilmu kemudian dia beribadah. Maka di sebuah riwayat kan pernah diceritakan, Nabi sedang lewat, kemudian melihat setan, lihat iblis mau masuk ke masjid tapi nggak harus masuk. Terus kata si iblis, kata Rasulullah, kenapa iblis nggak masuk? Takut ente masuk masjid, ada orang sholat di dalam itu. Kata iblis, saya bukan takut sama orang yang sholat, saya takut sama orang yang lagi tidur tuh di situ. Kenapa bisa gitu? Kalau orang yang tidur pakai ilmu, orang yang sholatnya nggak pakai ilmu. Wal ibadatu minal alim. Kama kila, sebagaimana dikatakan, wal arifuna bi rabbihim hum afdalu min ahli far'in wal usuli takammulan. Wal arifuna, dan orang-orang yang ma'rifat, orang-orang yang arif, orang-orang yang sudah sampai pada tingkatan ma'rifat kepada Allah, bi rabbihim, dengan Tuhannya mereka, hum, yang mereka, afdalu, lebih utama, min ahli far'in, dari ahli furu', dari ahli cabang, wal usuli, dan usul, takamula, yang sempurna dua-duanya. Artinya apa?
Orang cuma ngerti fikih, ngerti ilmu furu, ngerti ilmu usul. Alim doang dia, ngerti ini alim, ngerti dia. Hatam kitab banyak ini, fikih udah hatam banyak, terus belajar tasawuf akidah udah belajar banyak, belajar usul udah, belajar apa segala macam udah. Tapi nggak alim dia, nggak ada arif dia, tidak arif dia. Maka itu lebih utama orang arif daripada orang yang arif. Jadi tingkatannya al-jahil, orang yang bodoh, itu lebih utama orang yang alim ketimbang orang yang bodoh dalam ibadah. Orang yang arif, orang yang ma'rifat lebih utama ibadahnya daripada orang yang alim. Jadi tingkatannya itu jahil, alim, arif. Orang yang bodoh, orang yang mengerti, orang yang arif. Orang yang arif. 3 itu tingkatannya itu. 3. Orang yang arif itu otomatis sudah alim dia. Sudah alim, sudah mengetahui dia. Tapi orang kalau sudah alim, sudah mengerti, sudah mengetahui, belum tentu ma'rifat. Belum tentu orang ma'rifat itu. Kita ini udah tahu Allah ini maha segalanya. Al-Ghaniyyu, Al-Mughniyu, Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu. Tahu itu kita, alim kita itu, tahu kita itu. Tapi belum sampai ke tingkat ma'rifat. Apakah benar-benar kita meyakini dan mengetahui Allah itu Al-Ghaniyyu, Al-Mughniyu, Ar-Rahimu, Ar-Rahmanu dan sebagainya itu. Nah, orang yang sampai ke sana itu namanya arif, orang yang arif. Wa qad arsadana, dan sungguh memberi petunjuk kepada kita. Wakila dan dikatakan wala raq'atun, wakila dan juga dikatakan wala raq'atun min arifin hiya afdalu min alfiha min abidin fataqabbal. Bukan fatawassal itu aslinya, fataqabbal. Wala raq'atun, dan niscaya 1 rakaat min arifin dari orang yang ahli ma'rifat, hiya adapun 1 rakaat afdalu lebih utama min alfiha dari 1000 rakaat min abidin dari orang yang sekedar ahli ibadah. Fataqabbal, maka terimalah ini. Ada orang arif cuma sholat 1 rakaat, sholat witir 1 rakaat, terus digabungin sama orang abid ahli ibadah tapi nggak ngerti ilmu apalagi ma'rifat, ya ikut aja, dia sendiri sholat aja, sholat sendiri, terus banyak sholatnya. Itu jauh lebih mulia, lebih afdal 1 rakaat. Kualitasnya itu lebih beda. Kualitasnya lebih beda. 1 rakaatnya dia sama 1000 rakaatnya abid itu beda. Makanya kita abid, kita ini kan abid gitu. Yang abid tak paling tidak lah, ngerti ahli ibadah. Kita ini beribadah. Biar nanti abid kita ini banyak atau tinggi juga derajatnya, ikutlah, berjamaahlah, bermakmumlah dengan orang yang arif. Kalau dalam fikih berjamaah itu ya imamnya di depan, kita di sini, itu berjamaah dalam fikih itu, dalam fikih. Tapi kalau dalam tasawuf, imamnya ada di mana-mana, kita ada di sini, tapi kita ikut, niat ikut sama imam. Kita ikut sholat makmum, ikut sama imam yang ada di mana-mana, maka ikut terbawa itu. Bahwa itu, saya kita jago pada sahabat, sholat kita sendirian, tapi niat ikut sholatnya pada sahabat, ikut bermakmum dengan para sahabat, maka terbawa sholatnya itu. Kalau pakai tasawuf, kalau pakai fikih nggak pernah bingung mungkin kalau belajar fikih doang, bagaimana bermakmum kepada orang yang kagak ada gitu. Kalau secara berjamaah, iya. Kalau secara fikih berjamaah itu bermakmum itu ya memang di depan kita harus ada imam. Tapi kalau dalam tasawuf, dalam thariqah, imam kita, pada sahabat kita ada di mana, kita ada di sini, kita niat ikut ke madrasah. Jadi sholat kita ini ikut ke bawah, gitu, ke bawah dengan orang yang arif. Ini kita udah sholatnya ikut, terus kemudian gak ikut siapa-siapa. Orang 1000 rakaat aja masih belum ada apa-apanya itu dibanding sholatnya orang arif. Apalagi kita harus sholatnya dikit, sendirian, kagak ikut kemana-mana lagi gitu ya. Sholat ikutnya, ikut seperti itu. Nah, biar apa? Biar terbawa, terbawa dengan orang yang arif, terbawa dengan arif. Ingat kepada orang yang ingat akan sampai kepada yang diingetin.
Jadi kita ini ingat kepada orang yang ingat, kepada orang yang ingat itu akan sampai kepada yang diingati, kepada yang diingati. Waqad arsadana Allah subhanahu wa ta'ala, waqad arsadana, dan sungguh memberi petunjuk pada kami Allah subhanahu wa ta'ala, memberi petunjuk ila muraati janibil haqiqati, pada memperhatikan sisi hakikat, ila muraati janibil haqiqati, pada memperhatikan sisi hakikat, wa janibis syariati, dan sisi syariat. Allah memberi petunjuk kepada kita untuk memperhatikan sisi hakikat, juga harus memperhatikan sisi syariat. Jadi diberi petunjuk, orang itu nggak bisa syariat doang, nggak bisa, hakikat doang juga nggak bisa. Orang itu cuma baju doang, punya baju tapi nggak punya tubuh gitu ya, itu nggak bisa juga. Tapi orang punya tubuh tapi nggak punya baju juga nggak bisa gitu ya. Dua-duanya itu syariat sama hakikat. Maka kemudian Allah memberi petunjuk kepada kita. Di mana petunjuk Allah ini tentang apa, memperhatikan sisi hakikat dan sisi syariat ini? Wadzalika, dan demikian itu fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'inu, kami minta pertolongan. Apa maksudnya ini? Fa qauluhu ta'ala, maka firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, faqad ru'ya, maka sungguh diiringi, fihi, pada qauluhu Ta'ala, janibus syariati, apa sisi akhirat. Iyyaka na'budu ini simbol dari syariat. Hanya kepadamu kami menyembah, kami beribadah, hanya kepadamu. Ini sisi syariat ini, sisi syariat ini. Kenapa? Li'annahu, karena bahwasanya qauluhu Ta'ala iyyaka na'budu, karena firman Allah tadi itu manzurun, dilihat fihi, di dalamnya, manzurun, dilihat fihi, padanya, di dalam qauluhu Ta'ala, ilal amali, pada perbuatan, ilal amali, pada perbuatan, allazi huwa, yang adapun amal, min kasbil abdi, dari perbuatannya hamba, wa fi'lihi, dan pekerjaannya hamba. Na'budu itu mengacu kepada amal. Kami menyembah. Nyembahnya gimana? Ya nyembahnya dengan cara sholat, dengan cara puasa, dengan cara zakat, dengan cara haji, dengan cara umrah, dengan cara ibadah itu. Dengan cara ibadah. Jadi iya, karena kudu dengan cara ibadah. Nah, cara ibadah itu tadi itu merujuk kepada apa, syariat. Wa qauluhu Ta'ala, dan ada firman Allah Ta'ala, iya wa iyyaka nasta'in, yaitu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu nasta'inu, kami minta pertolongan. Fihi, di dalam ayat ini, fihi, dalam qauluhu iyyaka wa iyyaka nasta'in, di dalam ayat ini, di dalam ayat wa iyyaka nasta'in, tabarriyul abdi, terbebasnya hamba, min haulihi, dari dayanya hamba, wa quwwatihi, dan kekuatannya hamba, wa suhudin, dan persaksiannya, annal amala, bahwasanya amalan, sebuah perbuatan, la yatimu, tidak bisa sempurna, illa, kecuali bihaulillahi, dengan dayanya Allah, wa quwwatihi, dan kekuatannya Allah. Ayat wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, ini merujuk ke hanya kepadamu kami minta pertolongan. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan, ini merujuk kepada terbebasnya seorang hamba dari dayanya sendiri, dari kekuatannya sendiri, makanya minta tolong. Orang itu kalau minta tolong berarti menganggap dirinya gak punya daya, baru minta tolong itu. Anda kan kalau minta tolong sama seorang, kan berarti lagi gak punya daya. Misalnya minta tolong apa? Minta tolong dong beli rokok, gak punya duit beli rokok. Berarti Anda kagak punya duit, makanya minta tolong gitu.
Dan kalau lo beli rokok di sono, berarti Anda nggak punya daya untuk pergi ke warung beli rokok. Gitu. Makanya kemudian minta tolong. Gitu. Minta tolong itu tanda bahwa kita tidak mampu. Nah, orang kalau menganggap dirinya nggak mampu, pasti dia minta tolong. Nah, kalau seorang hamba ini menganggap dirinya orang yang lemah, tidak punya apa-apa, yang punya apa-apa, yang segalanya adalah Allah, maka dia pasti minta tolongnya kepada Allah. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya nggak punya apa-apa, nggak mampu apa-apa, yang mampu apa-apa adalah Allah. Maka kemudian dia minta tolong kepada Allah. Tapi kalau hamba tidak punya rasa itu, hamba tidak punya keyakinan atau tidak punya perasaan bahwa dirinya ini tidak punya sesuatu, yang nggak ada minta tolong sama Allah dia. Nggak minta tolong sama Allah dia. Gitu, kenapa? Karena dia menganggap bahwa dirinya mampu gitu. Dirinya mampu, jalan-jalan sendiri, nanti kalau udah mentok baru minta tolong sama Allah gitu. Jadi minta tolongnya sama Allah itu kalau udah mentok gitu. Ada minta tolong itu ya dari awal itu udah minta tolong gitu. Kalau minta tolong itu dan mulai dari pekerjaan kita mulai itu udah minta tolong sama Allah. Itu artinya kita memang nggak mampu apa-apa nih kita mau ngelakuin ini. Nggak mampu, bukan udah ngerjain kemudian nggak bisa baru minta tolong. Itu mah kepada manusia gitu ya. Kalau kepada Allah begitu kan nanti tuh sombong banget kan, udah nggak bisa aja kan minta tolong sini, kira-kira begitu. Jadi kalau kita udah dari awal minta tolong sama Allah, berarti memang kita merasa bahwa perbuatan ini kita nggak mampu, cuma pertolongan Allah yang bikin kita mampu, makanya kemudian kita minta tolong. Nah, perasaan itu, kesadaran minta tolong itu adalah bagian dari hakikat. Terasa kesadar bahwa kita ini nggak punya haulin, nggak punya kuat, nggak punya daya, nggak punya kekuatan, bahwa semua daya, bahwa semua kekuatan itu semuanya milik Allah. Kalau semuanya milik Allah, kita nggak punya rasa nih gua. Kalau nggak ada gua nggak bisa ini. Ini kan kehebatan gua. Kalau bukan karena gua nggak bisa ini. Itu kan berarti menganggap bahwa dayanya adalah daya dia, bukan daya Allah. Daya Allah. Maka nanti orang yang belajar hakikat kayak gini, dia udah nggak punya dirinya. Jadi yang kata-katakan sudah sirna rasa. Dia nggak punya apa-apa, tidak mau apa-apa. Semuanya ada pada Allah. Karena dia nggak punya daya apa-apa. Dia merasa nggak punya daya apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa. Kok terjadi kayak begini? Itu dayanya Allah, itu bukan dayanya saya. Tapi kalau orang merasa punya apa-apa, kemudian dia melakukan sesuatu, ya itulah. Kalau orang sakit, mulai kita kasih obat sembuh, ya itu tiupan gua itu mah. Tiupan gua itu. Gila udah ditiup, udah diobati kagak sembuh-sembuh, ya udahlah kita mau ikhtiar, mau balik pada Allah. Biar gagal aja sebaliknya kepada Allah curang banget sih begitu. Giliran berhasil aja, perasaan iya lah itu mah gitu ya. Tapi kalau giliran kagak berhasil, kembali ini baru kepada Allah. Itu kan merasa bahwa dirinya ini nggak punya daya, punya kekuatan. Nah, maka tadi katakan bahwasanya amalan sebuah perbuatan itu tidak bisa sempurna, tidak bisa kecuali dengan daya Allah dan kekuatannya Allah. Wa minhu dan darinya dan dari kaulu wa iyaka nasta'in ini makna, yaitu maknanya la haula wala quwwata illa billah. Inilah makna dari kalimat ini. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali miliknya Allah. Maksudnya la tahawwala tidak berpaling dia. La tahawwala tidak berpaling dia. An maksiatin dari sebuah kemaksiatan atau tidak punya daya dia. An maksiatin dari menghindari maksiat. Wala quwata dan dia tidak punya kekuatan ala taatin atas melaksanakan ketaatan illa kecuali billahi dengan Allah azza wa jalla. Ketika dia bisa menghindari maksiat itu karena dayanya Allah. Ketika dia bisa melakukan ketaatan itu karena apa? Kekuatannya Allah. Kita bisa ngaji di sini itu karena kita dikasih daya, dikasih kekuatan oleh Allah. Dimampukan, dibisakan, diberikan kekuatan dan diberikan daya. Nah, faktoriku maka ada pun toriko
Wasartu dan syariat mutalazimani, itu wajib keduanya. Syariat dan thariqah keduanya menjadi wajib. Jadi jangan anti-anti banget dengan thariqah. Apaan sih thariqah? Apa sih thariqahan? Thariqah menjalan sama kayak syariat. Kalau syariat menjalan luar, thariqah menjalan batin. Jangan serem-seremin thariqah. Ngapain sih thariqahan? Nah kalau ngapain thariqahan? Ngapain enggak syariat-syariatan? Wong itu jalannya dua kok. Iya karena dua, iya karena kalau cuma mau syariat-syariatan doang, kalau thariqahan ya dihapus tuh. Iya karena setelah ini dihapus. Sudah doanya, bacanya iya karena dulu aja sudah. Nggak usah pakai wa iya karena. Kenapa? Karena wa iya karena itu konsep thariqah itu. Bukan konsep fikih, konsep thariqah itu wa iya karena stain. Bukan konsep syariat, bukan konsep fikih, tapi konsep tasawuf. Jadi, tapi kenapa kok orang masih katakan thariqahan itu? Ya karena memang sudah terasumsi thariqah itu, wah, thariqah berat, thariqah orang begini, thariqah mau begini, lebih begini, thariqah mau buat orang-orang yang kita mau masih maksiat, nggak usah thariqah. Mumpung masih maksiat thariqah, kalau anda udah nggak maksiat, jadi wali, nggak usah thariqahan. Thariqah itu memang khusus buat orang yang masih maksiat. Bukan orang yang udah suci, thariqah itu mah. Kalau udah suci, nggak usah thariqah itu mah, udah langsung aja jadi wali gitu. Justru thariqah itu untuk orang yang masih doyan dunia, orang yang masih suka maksiat, masuk ke thariqah itu. Kenapa? Karena di situ obatnya. Karena di situ obatnya bukan nanti orang yang udah tobat, udah kagak mau apa-apain, udah al-kedali, pikir, udah ahli ibadah, baru masuk thariqah. Ya mau ngapain kan? Thariqah itu buat membersihin itu kok. Iya kalau sampai umurnya gitu. Jadi nggak usah bingungin gitu, nggak usah bingungin gitu. Tapi kan memang dari dulu zaman Belanda memang sudah dihancurkan, konsepsi ini sudah dihancurkan gitu. Kalimat thariqah itu sudah dihancurkan gitu. Sehingga orang ketika menyebut thariqah itu sudah nggak asing gitu, udah bingung gitu. Thariqah udah begitu gitu. Udah begitu, padahal thariqah itu sama syariat itu dua hal yang wajib gitu. Qala berkata ba'dul ulama, sebagian ulama, al-alimu, orang yang alim, orang yang ahli ilmu, iza arya jika kosong minat tasawufi, dari tasawuf, wa ta'alihi, dan dari penghambaan, bahwa maka ada pun si alim itu faribun, orang yang kosong gak isinya, garing gak isinya. Ahli ilmu jago ilmunya, tapi dia kosong dari tasawuf, dari ta'alim, penghambaan, dari penghambaan kepada Allah, dari ilmu tasawuf, dari ilmu thariqah, kosong. Apa namanya? Dia tidak punya, maka dia orang yang farik, orang yang kosong. Orang yang tidak punya apa-apa gitu, ya gendang, dalamnya kosong. Kama sebagaimana anna sufia, bahwasanya sufi, iza arya jika kosong, jika telanjang, dia arya telanjang, tidak punya pakaian, min ilmi sunnah, dari ilmu sunnah, maksud dari ilmu fikih, zalla, maka hilanglah si sufi. Zalla, maka tergelincirlah. Zalla, maka tergelincir siapa si sufi, ansawa'is sabili, dari lurusnya jalan. Ansawa'is sabili, dari lurusnya jalan. Orang alim tapi nggak belajar fikih, kosong, nggak ada nilai, nggak ada apa-apanya dalamnya. Dia. Tapi orang sufi, kalau dia nggak mengerti ilmu sunnah, maka zalla, tergelincir dari jalan yang lurus, dari lurusnya jalan. Siapa itu? Kalau dulu di Indonesia mungkin ada kaum Jawen, kaum ngeling gitu ya, kaum ngeling. Dia yang penting hakikat, sholat nggak? Ngapain sholat? Yang penting ingat kan Quran, ingat sholat dan zikri. Sholat itu untuk ingat kepadaku, gitu kan. Yang penting saya udah ingat pada sholat itu. Udah sholat, daripada ada sholat kagak ingat, gitu ya. Mendingan saya kagak sholat kagak ingat, gitu kan. Gitu kan, dibalik kayak gitu. Maka dia akan keluar dari sambil jalan, dari jalan yang lurus.
Makanya nggak mau sholat, nggak mau ibadah, nggak mau apa gitu, pokoknya zikir aja. Terus nggak mau kerja, nggak mau apa, mungkin tanya kenapa mau nggak kerja, udahlah rezeki nggak kemana-mana. Mau dikejar juga nggak kemana-mana. Saya diam di masjid juga kalau dikira kalau rezeki ini datang, juga datang ke sini. Itu kan sawahis sabil. Maka dua-duanya orang alim dia harus belajar tasawuf, orang sufi dia harus belajar fikih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صفا 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 وعافنا مما ينصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم فهم لا يبصرون. كافها يا عين صاد حامل عين سقا لا يصدعون ولا يمسكون. يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صاحا 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 وعنا مما ينصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. كافها يا عين صاد حامل عين سقا لا يصدعون ولا يمسكون. يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صاحا 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 وعنا مما ينصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. كافها يا عين صاد حامل عين سقا لا يصدعون ولا يمسكون. يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. والله موفق لكم بطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.